Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Dwi Utari dengan NIM 22104111103 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi Non-Performing Loan atau NPL. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan Non-Performing Loan atau NPL? Menurut Haryani, tahun 2010, non-performing loan atau NPL adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian non-performing loan atau NPL menurut Ismail tahun 2010 adalah kondisi di mana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank, yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan di awal. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian non-performing loan atau NPL merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Dan yang selanjutnya yaitu non-performing loan atau NPL dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu lancar, tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit. Dan yang kedua yaitu terdapat perhatian khusus, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 90 hari. Dan yang ketiga yaitu kurang lancar, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari. Dan yang keempat yaitu diragukan, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai 180 hari. Yang kelima yaitu macet. Debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur. Rumus menghitung non-performing loan atau kredit macet. Tingginya presentase non-performing loan dalam suatu bank menjadi salah satu penyebab bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali kredit. Bank tetap harus menjaga presentase non-performing loan di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Cara untuk menghitung presentase non-performing loan itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. NPL atau non-performing loan sama dengan kredit macet dibagi total kredit dikali 100%. Peraturan Bank Indonesia nomor 6, 10, PBI 2004 pada tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai performing loan atau NPL-nya melebihi 5%, bank tersebut tidak sehat. Apabila rasio dari non-performing loan di bawah 5%, maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Di sini saya akan menampilkan contoh soal tentang materi non-performing loan atau NPL. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Oktober 2023, Bank B menyalurkan total kredit sebesar 200 miliar dengan total NPL sebesar 50 miliar. Berapa rasio NPL Bank B tersebut? Di sini ada pembahasannya, yaitu diketahui total kredit sebesar 200 miliar, sedangkan total NPL-nya yaitu 50 miliar. Ditanya rasio NPL-nya itu berapa? Untuk menghitung rasio NPL Bank B, gunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya sebagai berikut. Rasio NPL 200 miliar dibagi 50 miliar dikali 100%, yang hasilnya yaitu 4%. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio NPL Bank B adalah sekitar 4% yang masih termasuk dalam kategori sehat menurut klasifikasi Bank Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya non-performing loan atau NPL. Yang pertama yaitu kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh bank. Dan yang kedua, adanya kolusi antara petinggi bank dan debitur sehingga instansi memberikan pinjaman atau kredit yang seharusnya tidak diberikan. Dan yang terakhir yaitu karakter debitur yang kurang disiplin dalam mengelola keuangannya sehingga menyebabkan ia kesulitan untuk melunasi pinjamannya. Masalah yang ditimbulkan akibat tingginya non-performing loan atau NPL. Meningkatnya nilai non-performing loan adalah sebuah kegagalan bagi instansi keuangan dalam mengelola sumber dayanya. Sebab selain berkurangnya modal dari lembaga bersangkutan, permasalahan lainnya yakni dana milik bank yang telah diberikan pada nasabah juga tidak dapat kembali. Secara umum, peningkatan nilai dari non-performing loan adalah awal dari masalah-masalah seperti likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas. Berikut penjelasan lengkap dari 3 permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu likuiditas.
Likuiditas sendiri merupakan keadaan di mana bank sudah tidak lagi mampu membayar pihak ketiga atau para pegawai pada lembaga tersebut. Artinya, bank terancam kehilangan sumber daya manusianya karena keterbatasan modal dalam melunasi kewajibannya terhadap mereka. Dan yang kedua yaitu rentabilitas. Rentabilitas atau kondisi di mana kredit yang telah diberikan pada nasabah tidak dapat diambil kembali atau bermasalah. Hal tersebut bisa terjadi karena debitur terus-menerus menghindari ketika jatuh tempo pembayaran atau pelunasan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu solvabilitas. Masalah terakhir yang bisa terjadi akibat tingginya komponen non-performing loan adalah solvabilitas atau kondisi berkurangnya modal, sehingga bank kesulitan dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan NPL. Non-performing loan atau NPL adalah pinjaman yang gagal bayar karena peminjam belum melakukan pembayaran yang dijadwalkan dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulannya, tingginya tingkat NPL dapat menjadi sinyal risiko kredit yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan sebuah lembaga atau sektor perbankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang non-performing loan atau NPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.